Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Abraham Seluwilar, Pendeta Pelum GPB yang bertugas di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Dan untuk menutup hari yang telah Tuhan berikan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami ya Tuhan, agar setiap kami dapat memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, perikop kita. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 menyatakan, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari perikop ini saya mencatat ada 4 hal yang menarik yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, Abram bersama 318 anggotanya itu pergi untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Mereka harus berhadapan dengan Raja Elam dan kawan-kawan yang tentu jumlah mereka jauh lebih besar dari 318 anggotanya Abram. Dan di sini kita bisa melihat tentang penyertaan Tuhan. Jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar. Yang kedua, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Abraham menyadari bahwa keberhasilannya bukan karena kemampuannya. Itu kita bisa lihat di ayat 20. Tetapi Abram memahami keberhasilannya adalah semata karena Tuhan bersama dengan dirinya. Dan yang ketiga, Abram mengembalikan sisa harta sisaan ke Raja Sodom yang telah ia potong 10%. Dan ia serahkan kepada Imam Melkisedek. Itu ada di ayat 23. Dan yang keempat, Abram menolak tawaran Raja Sodom untuk tukar guling. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan itu di ayat 23. Dari 4 hal menarik ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari sejumlah ciri-ciri yang menjadi karakter dari orang yang disertai Tuhan. Yang pertama, tidak gentar. Seperti tadi, jumlahnya hanya 318, harus melawan sejumlah orang yang lebih besar jumlahnya. Dan
tidak gentar karena Tuhan bersama dengan mereka. Dan yang kedua, orang yang disertai Tuhan memiliki ciri-ciri tahu diri atau bersyukur kepada Tuhan. Tidak mengatakan keberhasilannya karena kemampuannya, karena kapasitasnya, tetapi karena Tuhan mengizinkan dan memberikannya kesempatan untuk berhasil. Dan yang ketiga, orang yang disertai Tuhan memiliki ciri tidak punya hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Dan ini secara gamblang ditunjukkan oleh Abram ketika ia ditawarkan tukar guling oleh Raja Sodom. Dan yang terakhir, ciri atau karakter orang yang disertai Tuhan adalah ia tetap berserah kepada Tuhan. Meski ia punya kemampuan, meski ia punya kelebihan, tapi ia tidak mengandalkan apa yang ia miliki, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini. Kiranya pelajaran-pelajaran tersebut menjadi bagian dari setiap kita, sehingga setiap kita yang mengaku diri sebagai orang yang disertai Tuhan memiliki karakter-karakter yang ada di dalam perikop tersebut. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk menaikkan syukur kami atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Meski hanya pendek, meski hanya sekilas, tapi biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan dapat tertanam di dalam diri kami dan pada akhirnya berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami mengakhiri renungan ini, kami memohon kepadamu kasih karunia daripadamu bersama dengan setiap kami, dan tuntunan Roh-Mu yang kudus bersama dengan setiap kami, dan bimbingan dari Kristus bersama dengan kami di setiap langkah yang kami tapaki, di setiap pergumulan yang kami jalani. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.